Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini aku sedang berada di stasiun Mangli ya. Nah, lebih tepatnya stasiun Mangli itu di sebelah sana tuh, pada stasiun Mangli. Sedangkan aku berada di perlintasan sebelah timur stasiun Mangli, teman-teman, di JPL atau jalur perlintasan langsung nomor 139 yang berada di sisi timur stasiun Mangli. Nah, hari ini ada kegiatan teman-teman di JPL 139 ini. Kegiatannya adalah kegiatan sosialisasi perlintasan sebidang, sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang yang dilakukan oleh jajaran PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 berkolaborasi bersama Dinas Perhubungan, kemudian juga ada dari Direktorat Jenderal Perkereta-apian, teman-teman, seperti itu. Nah, sosialisasi kali ini tujuannya adalah untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional dan juga memperingati hari ulang tahun kereta api atau hari ulang tahun PT Kereta Api Indonesia yang ke-80 begitu. Nah, sekarang pukul 9.42 pagi. Kemungkinan sebentar lagi yang akan melintas adalah kereta api kereta api Sri Tanjung terlebih dahulu ya, dari Ketapang tujuan Lempuyangan Yogyakarta, dari arah sana ya, dari arah timur. Kemudian selanjutnya setelah kereta api Sri Tanjung yaitu kereta api Probowangi dari Surabaya Gubeng tujuan Ketapang Banyuwangi, seperti itu. Kereta api Probowangi dari sana, kedua kereta tersebut sama-sama melintas langsung di sini. Dan untuk laju kecepatan yang diizinkan atau Vmax atau puncak kecepatan yang diizinkan di peta jalan antara stasiun Jember dan stasiun Mangli ini yaitu adalah maksimum di 100 km per jam, teman-teman. Yang bisa melaju sampai 100 km per jam untuk kereta api di Daup 9 Jember itu ada beberapa ya. Salah satunya sebentar lagi yang akan melintas adalah kereta api Sri Tanjung. Nah, sebenarnya tadi aku juga sudah videoin kereta api Pandalungan yang top speednya atau Vmax-nya, kecepatan maksimumnya adalah 120 km per jam. Namun karena di sini memang batas maksimumnya atau puncak kecepatan maksimumnya itu 100, maka kereta api Pandalungan juga melaju 100 km per jam maksimum di jalur mulai dari stasiun, kalau nggak salah dari stasiun Tanggul ya, sampai stasiun Jember, seperti itu, teman-teman. Oke, jadi kita akan menunggu kereta api Sri Tanjung dan kereta api Probowangi, sambil lalu kita akan menyimak wawancara dari manajer hukum dan humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember, Bapak Cahyo Widiantoro. Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2025 dan menyambut hari ulang tahun PT KAI yang ke-80, PT KAI Daup 9 Jember mengadakan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang, tepatnya di JPL 139 peta jalan Mangli Jember. Kegiatan ini didukung bersama-sama kolaborasi bersama jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Balai Teknik Perkereta-apian, Kepolisian, dari jajaran Koramil serta pecinta kereta api. Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan edukasi kepada pengguna jalan, kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati, lebih disiplin, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika hendak melintasi perlintasan sebidang. Kita ketahui bahwa di Daup 9 Jember cukup banyak perlintasan sebidang dari Pasuruan hingga Ketapang. Jumlahnya mencapai kurang lebih 311 perlintasan sebidang. Dari jumlah tersebut masih banyak, ya ini sekitar 122 pelintasan yang tidak terjaga. Untuk Kabupaten Jember ini masih cukup tinggi, tertinggi daripada kabupaten lain, mencapai 52 pelintasan yang belum terjaga.
Nah demikian tentunya di Kabupaten Jember ini mitigasi risiko hazard kejadian laka di perlintasan sebidang cukup tinggi. Untuk itu kita bersama-sama kolaborasi dengan stakeholder melakukan sosialisasi di perlintasan sebidang. Jumlah kecelakaan di tahun 2025 mencapai 15 kejadian. Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi masing-masing 4 kejadian dan tertinggi ada di Kabupaten Probolinggo. Tentunya jumlah 5 kejadian. Tentunya untuk mengantisipasi kejadian laka di perlintasan sebidang membutuhkan komitmen bersama antara stakeholder, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bersama-sama mengurangi ataupun memitigasi kejadian laka di perlintasan sebidang, khususnya di wilayah Daob 9. Kalau untuk kejadian, tentunya kalau perlintasan tidak terjaga ini kan sesuai ketentuan sudah ada domainnya. Harus dilakukan peningkatan keselamatan. Tentunya dari pemerintah daerah setempat harus mengajukan peningkatan keselamatan dan nantinya disesuaikan dengan kelas jalannya. Kalau memang kelas jalan kabupaten, ya tentunya dari pemerintah kabupaten. Kalau kelas jalannya provinsi, menjadi kewenangan dari gubernur. Kalau jalan kelas nasional, menjadi kewenangan dari menteri. Rata-rata faktor kecelakaan dari apa ini? Faktor yang paling banyak kecelakaan lalu lintas ini tentunya dari SDM. Jadi SDM ini, masyarakat ini pengguna jalan terburu-buru untuk melintasi perlintasan sebidang. Tidak berhenti sejenak, tidak tengok kanan kiri, lewat perlintasan langsung aja lewat tanpa menghiraukan rambu-rambu lalu lintas di perlintasan sebidang. Pak, untuk di titik ini sendiri apa Bang? Untuk yang di hari ini, yang di titik ini kenapa sasarannya? JPL 139 ini cukup ramai karena dekat dengan lampu merah perempatan. Nah ini memang nantinya seharusnya bisa dipikirkan bersama, dikaji bersama apakah layak masih dijadikan perlintasan sebidang. Karena memang normanya di Undang-Undang Perkeretaapian itu bahwa perlintasan kereta api itu harusnya dibuat tidak sebidang. Itu norma di undang-undang. Boleh dilakukan sebidang, perlintasan sebidang itu kalau keadaannya daruratnya. Sedangkan ini kita lihat crowded di perlintasan dan di perempatan ini cukup tinggi. Makanya itu nanti kita bisa lakukan kaji bersama apakah ini ada solusi underpass atau flyover atau sebagainya, ini monggo. Karena ini concern kita bersama, komitmen bersama untuk menciptakan keselamatan pengguna jalan maupun keselamatan perjalanan kereta api. Oke, sip. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini di perlintasan ini atau di JPL sini. Ini dekat sekali dengan perempatan ya, perempatan jalur utama atau jalan nasional. Otomatis di perlintasan sini atau di JPL 139 ini itu akan sangat ramai sekali kendaraan, terutama di jam-jam padat seperti pagi hari ini ya. Ini sekitar pukul 10 kurang seperempat. Ini aja masih ramai ya, masih padat lalu lintasnya tuh. Bisa kalian lihat. Ini dari kepolisian, dari Satlantas Polisian Polres Jember juga ikut dalam membantu pengamanan sosialisasi kali ini teman-teman. Seperti itu. Karena memang angka kecelakaan yang melibatkan kereta api dan juga kendaraan di jalan raya itu memang cukup tinggi di wilayah Daob 9 Jember itu sendiri ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daob 9 Bapak Cahyo ya. Seperti itu. Oke, pintu perlintasan sudah ditutup. Kereta api Sri Tanjung dari Ketapang Banyuwangi tujuan Lempuyangan Yogyakarta persiapan melintas di stasiun Mangli dari arah sana ya, dari arah Ketapang Banyuwangi ya tuh. Wah, itu sinyal masuk stasiun Mangli. Pihak Jember sudah mengindikasikan semboyan 5 aman. Ini kereta api Sri Tanjung sudah dipersilahkan untuk melintas teman-teman. Dan pintu perlintasan juga sudah aman ya tuh. Sini juga ada proses sosialisasi, meskipun di situ barriernya tidak full menutup seluruh badan jalan, tapi
tidak bisa menerobos teman-teman, karena memang ada petugas yang menjaga. Biasanya orang-orang yang suka bandel tuh yang mereka nggak peduli keselamatannya sendiri tuh biasanya kalau nggak ada petugas, nggak ada apa tuh pasti terobos itu barrier yang tidak tertutup sempurna itu. Tuh. Oke, itu keretanya dari kejauhan sudah terlihat teman-teman. Oke, itu dia kereta api Sri Tanjung dari Ketapang tujuan Lempuyangan Yogyakarta, melintas langsung stasiun Mangli sekarang pukul 8.52 ya. Pukul 8.52. Melaju dengan kecepatan tinggi ya, sekitar 100 km per jam maksimumnya ya. Mungkin di bawah itu 90-95 mungkin ya. Oke, kita akan tunggu kereta selanjutnya, yaitu kereta api Probowangi dari Surabaya tujuan Banyuwangi. Oke teman-teman, pintu perlintasan kembali ditutup dari arah barat atau dari arah Surabaya. Sudah terlihat kereta api Probowangi ya. Kereta api Probowangi persiapan melintas di Mangli atau di JPL 139 stasiun Mangli ya. Menggunakan lokomotif Red and Blue atau RNB ya. Sepertinya traksi ganda nih, atau double traksi sepertinya. Wah iya benar teman-teman. Oke, itu dia penutupan untuk sosialisasi pagi hari ini. Kereta api Probowangi melintas di stasiun Mangli menggunakan double lokomotif teman-teman ya. Kalau nggak salah tadi nomornya adalah CC 2018346 milik Depo Induk Jember yang RNB. Kalau yang belakangnya itu CC 2018912 kalau nggak salah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai selesai. See you di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.